alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma an'amta alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur siang hari ini kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kesempatan dan kemauan kepada kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini Allah perkenankan kita untuk dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kalau kita coba tengok di luar sana, betapa banyak saudara-saudara kita yang punya kemauan tetapi tidak punya kesempatan, barangkali karena sakit atau karena udzur yang lain. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga di Jumat-Jumat yang akan datang dapat hadir berkumpul bersama kita di masjid yang mulia ini. Tetapi tidak sedikit pula dari saudara-saudara kita di luar sana yang punya kesempatan tetapi belum punya kemauan. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum punya kemauan, kita doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayahnya sehingga di Jumat-Jumat yang akan datang dapat berkumpul bersama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesempatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dapat beribadah mengabdi kepadanya sampai akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita semua menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua para umatnya, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul, berjumpa dan berkumpul bersama beliau untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak untuk senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya jalan yang Allah ajarkan kepada kita agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh pasti ia akan mendapatkan keberuntungan
fauzan adima, keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari, dan nasihat ini masih sangat relevan dengan kita semua. Nabi memberikan nasihat, ya Aba Dzarrin, jaddid as-safinah fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, baguskanlah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Yang dimaksud dengan as-safinah itu, kata para ulama, adalah al-iman. Baguskan imanmu karena tantangan ke depan itu semakin berat. Perubahan dan arus perubahan itu semakin dahsyat. Maka agar kita tidak terombang-ambing oleh arus perubahan, tidak mudah terbawa oleh arus perubahan, maka iman kita harus kuat. Sehingga Nabi mengatakan, jaddid as-safinah fa innal bahra amikun. Baguskan kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Kemudian nasihat Nabi yang kedua, khudiz zadah al-kamilah fa innas safarata ba'idun. Siapkan bekalmu yang cukup karena sesungguhnya perjalanan ini sangat jauh. Nabi mengumpamakan kehidupan setelah kematian itu seperti perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh bekal yang cukup. Semua kita pasti akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua itu berasal dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita butuh bekal yang cukup. Kalau kemarin di akhir Ramadan musim orang mudik, maka mudik itu membahagiakan kalau bekalnya cukup. Dan bekal yang cukup itu harus dipersiapkan dalam waktu yang lama. Demikian juga dengan perjalanan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala, butuh bekal yang cukup. Tanpa bekal, maka perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang menyengsarakan. Pertanyaannya adalah, kapan kita harus mengumpulkan bekal? Hari ini. Karena kesempatan untuk mengumpulkan bekal adalah ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita di dunia ini. Karena ketika kita sudah meninggal, maka kesempatan itu sudah tidak ada. Kata Nabi, idza matabnu adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, maka kesempatan untuk beramal menjadi terputus. Jadi tidak punya lagi kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Maka kesempatan mengumpulkan bekal itu hanya ada pada hari ini. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan semua apapun potensi yang kita miliki untuk semata-mata mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana yang Allah firmankan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apapun dari apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, ya, waktu, kesehatan, rezeki, apapun yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian untuk mencari apa? Daral akhirah, keselamatan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi seakan-akan Allah memberi nasihat kepada kita, ibadah yang rajin, jangan lupa kerja.
Itu bedanya dengan nasihat kita kepada anak-anak kita. Biasanya nasihat kita kepada anak-anak kita, kerja yang rajin, jangan lupa ibadah. Tapi Allah, ibadah yang rajin, jangan lupa kerja. Karena kata Allah, wala tansah, dan jangan engkau melupakan nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Ya. Meskipun Allah memerintahkan kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Maka kalau kita bahasakan, ibadahlah yang rajin, jangan lupa kerja. Nah, ini bedanya dengan nasihat kita kepada anak-anak kita. Karena nasihat kita biasanya sebaliknya, ya, kerja yang rajin, jangan lupa ibadah. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, wa khaffifil himlah fa innal aqabata kasudun. Ringankan bebanmu karena sesungguhnya tanjakan itu sangat terjal. Nabi mengumpamakan perjalanan di akhir itu bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang sulit, sehingga oleh Nabi diumpamakan dengan tanjakan yang terjal. Maka agar perjalanan kita menjadi ringan, kata Nabi, khaffifil himlah, ringankan bebanmu. Apa yang maksud dengan beban? Dosa. Sedikitkan dosamu, ya, agar tidak menjadi beban dalam kehidupan berikutnya. Ya. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan Ramadan, ya, dengan harapan minimal kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena itu yang Allah janjikan, ya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Maka harapannya adalah dengan Ramadan itu Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga kemudian itu mengurangi beban kita. Kemudian setelah Ramadan, di Ramadan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang kaitannya dengan dosa-dosa kita sudah laksanakan dengan Ramadan, dengan harapan semua dosa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah diampuni. Kemudian setelah Ramadan kita berhalal bihalal bersilaturahim untuk apa? Meringankan beban kita, dosa-dosa di antara sesama manusia. Hablum minan nas. Ini semua sesungguhnya dalam rangka meringankan beban kita. Wa khaffifil himlah, ringankan bebanmu, ya, agar perjalanan tidak menyusahkan, ya. Karena nanti amal itu akan menjadi kendaraan kita, dosa itu akan menjadi beban di atas pundak kita. Perjalanan itu menyenangkan kalau kendaraannya besar, bebannya sedikit, sehingga perjalanan menjadi cepat. Perjalanan itu menjadi menyengsarakan kalau kendaraannya kecil, karena kebaikannya sedikit, kemudian bebannya banyak karena dosanya besar. Maka perjalanan menjadi menyengsarakan karena itu menjadi perjalanan yang tertatih-tatih. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau kemudian kendaraannya kecil, bebannya banyak. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Nabi yang terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqidah basirun. Ikhlaskan dalam beramal karena sesungguhnya Allah itu maha melihat, ya. Semua yang kita lakukan akan mendapatkan bayaran, ujrah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Karena ikhlas itu ketika dilafadzkan itu menjadi lillahi ta'ala. Apa makna lillahi ta'ala? Lam yang menempel pada lafaz Allah sehingga dibaca lillah itu disebut dengan lam taklil. Artinya karena Allah. Allah menjadi alasan kita melakukan sesuatu. Kenapa kita berangkat ke masjid di hari Jumat? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lam itu juga bermakna ghayah, untuk Allah. Jadi Allah menjadi tujuan dari kita melakukan sesuatu. Ya. Sehingga ketika ditanya untuk apa kita berangkat ke masjid, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu menjadikan Allah sebagai alasan sekaligus sebagai tujuan dari kita melakukan sesuatu. Kalau ibadah kita tidak ikhlas, tujuannya tidak semata-mata Allah, maka Allah tidak memberi bayaran. Allah tidak menerima amal kita, maka Allah wanti-wanti kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan dalam hal apa? Bisa jadi kita beribadah kepada Allah tapi menyekutukan alasannya atau menyekutukan tujuannya. Alasannya tidak semata-mata karena Allah, tujuannya tidak semata-mata karena Allah. Itu yang kita sering disebut dengan riya atau sum'ah. Itu artinya tujuannya tidak semata-mata Allah, alasannya tidak semata-mata Allah. Berarti kita menyekutukan Allah dalam tujuan kita beribadah, menyekutukan Allah dalam alasan kita beribadah. Allah wanti-wanti, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, sehingga ketika ibadah kita harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas itu hidupnya nyaman, hidupnya tidak pernah sakit hati, karena yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita sebagaimana satu riwayat ya, yang diriwayatkan ada seorang yang alim, kemudian dia ketika meninggal menuntut pahalanya kepada Allah. Ya Allah, mana pahala mengajarku? Bukankah saya telah mengajar dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu kampus ke kampus yang lain, dari satu majlis taklim ke majlis taklim yang lain? Kata Allah, bukankah engkau dulu mengajar hanya agar engkau disebut sebagai cendekiawan, hanya agar engkau disebut sebagai ulama, sebagai ustadz, dan engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Hari ini engkau tidak mendapatkan apapun dariku. Kemudian ada seorang yang kaya yang menuntut Allah, ya Allah, mana pahala sedekahku? Bukankah setiap saat kami telah menyantuni fakir miskin, anak yatim? Kata Allah, bukankah dulu engkau bersedekah agar engkau disebut sebagai dermawan, dan engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan? Hari ini engkau tidak mendapatkan apapun dariku. Seorang pejuang yang mati syahid nuntut kepada Allah pahalanya, ya Allah, mana pahala dari perjuanganku, di mana kemudian saya gugur dalam pertempuran? Kata Allah, bukankah dulu engkau berjuang agar engkau disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan? Engkau berjuang untuk mendapatkan jabatan tertentu, engkau berjuang untuk mendapatkan kekayaan, engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Semua orang telah mengenal engkau sebagai pahlawan. Semua orang, engkau telah menduduki jabatan yang kau inginkan. Hari ini engkau tidak mendapatkan apapun dariku. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita sudah merasa beramal, ya, sering berumrah, berhaji, sering bersedekah, tapi ternyata tidak ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
karena tujuan beramal kita tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah fair, ya. Allah akan bayar kalau kita bekerja beramal untuk Allah karena Allah. Tapi kalau beramal tidak karena Allah, tidak untuk Allah, maka fair kalau Allah tidak bayar. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata nabiyyina Muhammad. Allahumma arham ummata nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih ummata nabiyyina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin waj'al baldatana hadihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hada haluna ya Allah la yakhfa alaih. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.